Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Air mata tak terbendung. Kisah Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar bikin hati kita bergetar. Dari seorang bapak tua yang menanti anaknya pulang sebelum ajal menjemput, hingga seorang ibu muda yang berjuang sendirian demi bayinya. Inilah bukti bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Tonton sampai habis, karena setiap momen dalam video ini penuh makna dan inspirasi. Jangan lupa kita semua bersolawat bersama agar hati kita selalu dipenuhi kasih sayang dan keberkahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat ini, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan hidup kita dipenuhi berkah. Mari kita dukung channel ini agar terus berkembang. Tekan like, tinggalkan komentar, dan yang paling penting subscribe sekarang juga. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga rezekinya melimpah ruah, dipermudah segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Beginilah kisahnya. Ramadan hampir mencapai penghujungnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, suasana sore itu terasa sendu. Matahari perlahan tenggelam di balik hamparan sawah yang mengering, sementara angin berembus lembut membawa harapan yang hampir pudar. Warga desa duduk di teras rumah mereka dengan wajah lesu, menatap jalanan tanah yang berdebu. Lebaran tinggal menghitung hari, tetapi banyak dari mereka bahkan belum memiliki cukup uang untuk membeli beras, apalagi pakaian baru untuk anak-anak mereka. Di sebuah gubuk reot di sudut desa, seorang ibu bernama Makiyah termenung di depan tungku dapurnya yang hampir kosong. Hanya ada segenggam beras tersisa, cukup untuk satu kali makan bersama ketiga cucunya yang yatim piatu. Matanya berkaca-kaca, bukan karena asap dari kayu bakar yang menyala redup, tetapi karena kepedihan yang menyesak di dadanya. Ya Allah, bagaimana aku bisa membahagiakan mereka di hari raya nanti? Bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di antara denting piring kaleng yang ia susun di meja. Di tengah keputusasaan yang menyelimuti desa itu, sebuah kabar tiba-tiba menyebar dengan cepat. Kang Deddy Mulyadi mau datang ke desa kita. Katanya mau bagi-bagi THR. Seru seorang pemuda yang baru saja pulang dari kota. Awalnya, warga ragu, bagaimana mungkin seorang pemimpin besar seperti Kang Deddy akan datang ke desa kecil mereka. Tapi kabar itu semakin kuat setelah video yang menunjukkan Kang Deddy sedang membagikan THR di tempat lain beredar di media sosial. Tak butuh waktu lama, kegelisahan di desa itu berubah menjadi harapan yang bergetar di dada setiap orang. Anak-anak yang sebelumnya murung kini berlari ke jalanan, menunggu dengan mata berbinar. Para ibu mulai mengintip dari balik jendela, sementara bapak-bapak berkumpul di pos ronda, membicarakan kemungkinan yang seolah terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kalau benar Kang Deddy datang, ini seperti mukjizat Ramadan, gumam seorang pria tua dengan suara serak. Sore itu, langit mendung seolah ikut menyimpan rahasia besar. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Semakin lama, suara itu semakin mendekat. Warga bergegas ke jalanan, hati mereka berdebar kencang. Lalu, di tikungan jalan utama desa, sebuah mobil sederhana muncul. Tak ada iring-iringan mewah, tak ada pengawalan ketat. Hanya seorang pria berseragam putih dengan senyum khasnya, melambaikan tangan dari balik jendela mobil. Assalamualaikum, warga semua. Suaranya menggelegar, membawa kehangatan yang langsung menyelinap ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Makiyah yang berdiri paling belakang merasa lututnya melemas. Tangannya gemetar saat memeluk cucunya yang masih kecil. Kang Deddy benar-benar datang, suaranya bergetar, matanya mulai basah oleh air mata yang sudah lama tertahan. Warga pun spontan berseru gembira, ada yang menangis, ada yang tertawa, dan ada yang langsung berlari mendekat untuk berjabat tangan dengan pemimpin yang selama ini hanya mereka lihat di layar televisi atau ponsel. Di saat harapan hampir mati, keajaiban itu benar-benar datang. Bagi warga desa yang sudah terlalu lama hidup dalam kesulitan, kehadiran Kang Deddy Mulyadi bukan sekadar kunjungan seorang pemimpin, tetapi sebuah jawaban dari doa-doa yang selama ini mereka panjatkan dalam sunyi. Lebaran kali ini tak lagi terasa gelap, karena setitik cahaya telah datang untuk menerangi hati mereka. Mobil sederhana yang ditumpangi Kang Deddy Mulyadi berhenti di tengah jalan desa yang berdebu. Warga berdesakan, ingin melihat lebih dekat sosok yang selama ini hanya mereka kagumi dari kejauhan. Dengan senyum ramah, Kang Deddy turun dari mobil tanpa pengawalan ketat, langsung menyapa warga satu persatu. "Kumaha damang, ibu, bapak, anak-anak sehat?" Tanyanya lembut,
membuat beberapa ibu-ibu langsung berkaca-kaca. Mereka tidak menyangka seorang pemimpin seperti Kang Dedi akan turun langsung ke desa terpencil ini, tanpa protokoler, tanpa jarak. Di sudut kerumunan, Mak Iyah berdiri terpaku. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia menggenggam tangan cucu-cucunya erat, seolah takut ini hanya mimpi yang akan menghilang sewaktu-waktu. Ketika Kang Dedi menoleh ke arahnya, mata mereka bertemu. "Ibu sehat?" tanyanya sambil melangkah mendekat. Mak Iyah mencoba menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa mengangguk, sementara air mata terus mengalir di pipinya yang keriput. Tanpa ragu, Kang Dedi merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebuah amplop. "Ibu, ini sedikit rezeki untuk lebaran. Jangan dilihat dari jumlahnya, tapi dari keikhlasan kami untuk berbagi," katanya sambil menyerahkan THR langsung ke tangan Mak Iyah. Tangan tua itu gemetar saat menerimanya. Seumur hidupnya, ia tak pernah memegang uang sebanyak ini sekaligus. Tangisnya pecah, tubuhnya melemas hingga seorang ibu lain harus menopangnya agar tidak jatuh. "Ya Allah, ini nyata, bukan mimpi," isaknya, memeluk cucu-cucunya erat. Pemandangan itu membuat warga lain ikut terharu. Beberapa ibu mulai mengusap air mata, sementara anak-anak kecil yang belum mengerti arti kesulitan hanya berlari-lari kegirangan. Kang Dedi lalu berkeliling, mendatangi satu persatu warga yang paling membutuhkan. Para janda, buruh tani, tukang becak, hingga pedagang kecil, semua mendapatkan bagian rezeki. Setiap kali amplop THR berpindah tangan, selalu ada wajah yang tiba-tiba berubah dari kelelahan menjadi kebahagiaan, dari putus asa menjadi penuh harapan. Di tengah keramaian, seorang pemuda bernama Ujang maju dengan mata berkaca-kaca. "Kang, abdi henteu butuh duit, abdi hoyong hatur nuhun," ujarnya dengan suara bergetar. "Kang, saya tidak butuh uang, saya hanya ingin berterima kasih." Ia adalah seorang buruh tani yang beberapa bulan terakhir kehilangan pekerjaan karena sawah tempatnya bekerja kekeringan. Ia ingin sekali pulang ke rumah orang tuanya di Garut untuk lebaran, tetapi ongkosnya terlalu mahal. Kang Dedi tersenyum, lalu merogoh kantongnya lagi. "Berarti ini buat ongkos pulang?" "Iya. Lebaran itu harus bersama keluarga," katanya sambil menyerahkan uang kepada Ujang. Pemuda itu langsung bersujud, menangis terseduh-seduh di kaki Kang Dedi. Sore itu, desa yang sebelumnya muram berubah menjadi lautan kebahagiaan. Tak ada lagi wajah putus asa, tak ada lagi kesedihan yang menyesakkan. Kang Dedi bukan hanya membagikan uang, tetapi juga membagikan harapan yang selama ini nyaris padam di hati warga. Langit yang tadi mendung perlahan berubah jingga keemasan, seolah ikut bersaksi atas kebahagiaan yang tercipta. Kang Dedi kemudian melanjutkan perjalanannya, meninggalkan desa itu dengan air mata dan doa-doa yang terus mengiringinya. Di dalam mobil, Kang Dedi menatap jalanan panjang yang masih harus ia tempuh. Masih banyak desa yang menunggu, masih banyak hati yang perlu disentuh. Dengan senyum kecil, ia menggenggam setumpuk amplop di tangannya, siap untuk dibagikan di tempat berikutnya. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki banyak harta, melainkan tentang seberapa banyak ia bisa berbagi dengan mereka yang benar-benar membutuhkan. Setelah meninggalkan desa pertama, Kang Dedi Mulyadi melanjutkan perjalanannya ke pelosok lain di Jawa Barat. Matahari mulai condong ke barat ketika ia tiba di sebuah dusun kecil di Subang, tempat di mana kehidupan berjalan begitu lambat dan sunyi. Jalanan tanah yang berdebu, rumah-rumah berdinding bambu, dan anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki menyambut kedatangannya. Namun, di balik keramahan itu, ada kesulitan yang menyelimuti hampir setiap rumah di desa ini. Salah satunya adalah rumah kecil milik seorang wanita tua bernama Ibu Pariem. Ibu Pariem, seorang janda berusia lebih dari 70 tahun, tinggal bersama dua cucunya yang yatim piatu. Suaminya telah lama meninggal, dan anak satu-satunya, ayah dari kedua cucunya, meninggal karena kecelakaan kerja di kota. Sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi perjuangan tanpa akhir. Ia bekerja sebagai pencari kayu bakar dan penjual sayur keliling dengan penghasilan yang bahkan tidak cukup untuk makan sehari-hari. Jelang Lebaran, ia hanya bisa menatap cucu-cucunya yang berharap mendapatkan baju baru seperti teman-temannya. Namun, apa daya, beras di dapurnya pun hampir habis. Ketika Kang Dedi mengetuk pintu rumahnya, Ibu Pariem hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang kini berdiri di hadapannya. Tangannya gemetar saat membuka pintu, sementara matanya sudah berkaca-kaca.
Ibu sehat? Tanya Kang Dedi dengan lembut. Ibu Pariem mengangguk lemah, tetapi air matanya jatuh begitu saja. Ia tak bisa berkata-kata, hanya berdiri kaku dengan dada yang sesak. Tanpa banyak bicara, Kang Dedi mengeluarkan sebuah amplop dan menaruhnya di tangan Ibu Pariem. Ini buat ibu dan cucu-cucu ibu, supaya lebaran tahun ini lebih bahagia, katanya dengan senyum hangat. Begitu melihat amplop itu, tubuh Ibu Pariem melemas. Ia terduduk di lantai tanah rumahnya dan menangis sejadi-jadinya. Tangisnya bukan hanya karena uang yang diberikan, tetapi karena perasaan haru yang sudah lama tidak ia rasakan, perasaan bahwa masih ada orang yang peduli padanya. Kedua cucunya yang masih kecil hanya bisa memeluk nenek mereka dengan bingung. Salah satu dari mereka, seorang bocah perempuan berusia 7 tahun, menarik ujung baju Kang Dedi dengan tangan mungilnya. "Om, nenek sering nangis kalau malam, katanya takut kita nggak bisa makan pas lebaran," katanya polos. Kang Dedi berjongkok, mengusap kepala bocah itu, lalu menatap Ibu Pariem yang masih terisak. "Ibu, sekarang nggak usah khawatir lagi. Gunakan uang ini untuk membeli kebutuhan lebaran, dan kalau ada yang kurang, kabari saya," ucapnya tegas. Warga yang menyaksikan momen itu pun ikut terseduh. Beberapa ibu mengusap air mata, sementara bapak-bapak hanya bisa mengangguk haru. Mereka tahu betul bagaimana Ibu Pariem berjuang setiap hari demi cucu-cucunya. Kini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa merasakan sedikit kelegaan. Saat Kang Dedi berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya, Ibu Pariem dan kedua cucunya menatapnya dengan penuh syukur, mengiringinya dengan doa yang paling tulus dari hati mereka. Sore itu, saat Kang Dedi kembali ke mobilnya, ia menarik napas panjang. Perjalanan ini masih panjang, masih banyak air mata yang harus ia hapus, masih banyak hati yang harus ia sentuh. Tetapi satu hal yang ia yakini, sekecil apapun, bantuan yang diberikan dengan ketulusan, akan selalu memiliki arti besar bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan tekad itu, ia melanjutkan perjalanannya ke desa berikutnya, membawa harapan bagi lebih banyak orang yang menantinya. Matahari mulai tenggelam saat Kang Dedi Mulyadi dan timnya tiba di sebuah pasar tradisional di Karawang. Pasar itu tak begitu besar, hanya deretan lapak kayu yang berjejer rapi di sepanjang jalan tanah. Di sana, pedagang kecil berjualan dengan harapan bisa membawa sedikit rezeki untuk keluarganya menjelang lebaran. Namun, suasana pasar sore itu lebih muram dari biasanya. Banyak lapak yang sepi pembeli, sementara para pedagang duduk termenung, menatap dagangan mereka yang masih menumpuk. Salah satu dari mereka adalah Mak Ena, seorang wanita tua penjual pisang. Ia sudah duduk sejak pagi, tetapi dagangannya masih utuh. Setiap pembeli yang lewat hanya bertanya harga, lalu pergi tanpa membeli. Dengan wajah lelah, Mak Ena merapikan pisangnya yang mulai layu, berharap masih ada orang baik yang bersedia membeli. "Kalau sampai malam nggak laku juga, besok pisang ini pasti busuk," gumamnya lirih, mencoba menahan air mata. Tiba-tiba, suara ramai terdengar dari arah pintu masuk pasar. Para pedagang dan pembeli yang tadinya lesu mendongak dengan penasaran. Kang Dedi berjalan santai di tengah pasar, menyapa satu persatu orang yang ditemuinya. "Sugeng Sonten, Bapak Ibu. Kumaha dagangan dinten ieu?" sapanya hangat. Para pedagang yang awalnya tak percaya mulai berbisik-bisik. Mereka pernah mendengar cerita tentang Kang Dedi yang sering membantu rakyat kecil, tetapi tak menyangka hari ini mereka akan merasakannya sendiri. Tanpa banyak basa-basi, Kang Dedi menghampiri lapak Mak Ena dan langsung mengambil beberapa sisir pisang. "Mak, semua pisang ini saya beli. Berapa harganya?" tanyanya dengan senyum khasnya. Mak Ena tergagap, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa betul, Kang? Semua pisang ini?" Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Kang Dedi mengangguk, lalu menyerahkan selembar uang ratusan ribu. "Bukan hanya ini, Mak. Saya juga akan beli dagangan yang lain di pasar ini," lanjutnya. Seolah tersengat listrik, para pedagang lainnya berhamburan mendekat. Kang Dedi mulai membeli cabai, sayuran, beras, hingga ikan asin dari para pedagang kecil. Setiap kali uang berpindah tangan, wajah-wajah yang awalnya muram kini bersinar penuh kebahagiaan. Tak ada lagi keluhan, tak ada lagi kecemasan tentang dagangan yang tak laku. Bahkan beberapa pedagang menangis sambil memeluk dagangan mereka yang akhirnya terbeli. Namun, Kang Dedi tidak berhenti di situ. Dengan suara lantang, ia berkata, "Semua yang saya beli ini, silakan dibagikan gratis kepada warga yang membutuhkan."
Para pedagang terperangah, sementara pembeli yang tadinya hanya bisa melihat dari kejauhan langsung bersorak kegirangan. Beberapa ibu-ibu yang kesulitan ekonomi mendekati lapak-lapak itu dengan ragu, tetapi begitu mereka dipersilakan mengambil apapun yang mereka butuhkan, air mata pun mengalir di pipi mereka. "Ya Allah, terima kasih, Kang Dedi, ini berkah Ramadan," bisik seorang ibu sambil memeluk sekantong beras. Sore itu, pasar kecil di Karawang berubah menjadi lautan kebahagiaan. Tidak ada lagi kesedihan di mata para pedagang, tidak ada lagi keluhan dari para pembeli yang kesulitan ekonomi. Kang Dedi tidak hanya memborong dagangan, tetapi juga membagikan harapan dan kebahagiaan di tengah masyarakat kecil yang hampir menyerah pada keadaan. Saat ia melangkah pergi, riuh suara takbir kecil terdengar dari para pedagang yang bersyukur atas keajaiban yang mereka alami hari itu. Setelah meninggalkan pasar tradisional di Karawang, Kang Dedi Mulyadi melanjutkan perjalanan menuju sebuah kampung kecil di perbatasan Purwakarta. Matahari sudah hampir tenggelam ketika mobilnya melewati jalanan berbatu yang sempit, diapit sawah dan pepohonan yang menjulang tinggi. Kali ini, ia hendak mengunjungi seorang lelaki tua yang telah lama hidup dalam kesulitan, Pak Karta. Pak Karta adalah seorang buruh tani yang sudah renta. Usianya hampir menyentuh angka 80 tahun, tetapi ia masih bekerja di sawah milik orang lain demi menyambung hidup. Istrinya telah meninggal beberapa tahun lalu, dan satu-satunya anaknya merantau ke kota dan tak pernah kembali. Sehari-hari, ia hidup sendiri di rumah panggung kecil yang nyaris roboh, hanya berteman dengan sepasang ayam dan seekor kucing liar yang sering mampir ke rumahnya. Malam-malamnya sunyi, tanpa suara tawa keluarga, hanya diisi oleh rintihan kesepian yang ia tahan dalam diam. Saat Kang Dedi tiba di depan rumahnya, Pak Karta tengah duduk di beranda rumah, menatap kosong ke arah langit yang mulai gelap. Tatapan matanya kosong, penuh beban yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika melihat sosok Kang Dedi mendekat, ia mengerjapkan mata, seolah tidak percaya. "Pak Karta, punten abdi tiasa dongkap kadiu," ujar Kang Dedi dengan suara lembut. "Pak Karta, maaf saya bisa datang ke sini." Pak Karta berusaha berdiri, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Tangannya gemetar saat Kang Dedi menggenggamnya erat. "Kumaha damang, Pak?" tanyanya. "Bagaimana kabarnya, Pak?" Mata lelaki tua itu mulai berkaca-kaca. Ia tak menyangka ada seorang pemimpin yang mau menemuinya di tengah keterasingannya. "Hapunten, Kang, abdi henteu gaduh nanaon kanggo suguhan," ucapnya lirih, merasa malu karena tak bisa menyambut tamu dengan layak. "Maaf, Kang, saya tidak punya apa-apa untuk disuguhkan." Tanpa berkata-kata, Kang Dedi merogoh sakunya dan menyerahkan amplop berisi THR kepada Pak Karta. "Ini untuk Bapak, buat lebaran nanti," katanya lembut. Pak Karta menggenggam amplop itu dengan tangan gemetar, lalu tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh. Tubuhnya bergetar hebat, seolah semua kesedihan yang selama ini ia pendam pecah dalam satu momen itu. "Gusti, abdi henteu ngangka aya nu masih inget ka abdi," isaknya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Tuhan, saya tidak menyangka masih ada yang mengingat saya." Melihat tangisan lelaki tua itu, beberapa warga yang berkumpul ikut terharu. Seorang ibu muda yang tinggal di sebelah rumah Pak Karta mengusap air matanya, sementara seorang pria parubaya mengangguk pelan, seolah mengerti betapa beratnya hidup yang telah dijalani Pak Karta selama ini. Kang Dedi lalu menepuk bahu lelaki tua itu dengan lembut. "Pak Karta, mulai sekarang jangan merasa sendiri lagi. Ada banyak orang yang peduli dengan Bapak," ujarnya. Saat Kang Dedi pamit untuk melanjutkan perjalanannya, Pak Karta hanya bisa menatapnya dengan mata yang masih basah. Namun kali ini, tatapan itu tidak lagi kosong. Ada cahaya harapan yang perlahan kembali menyala di matanya. Di sepanjang perjalanan pulang, ia menggenggam amplop itu erat, bukan sekadar karena nilai uang di dalamnya, tetapi karena kehangatan yang ia rasakan, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Malam mulai merayap ketika Kang Dedi Mulyadi dan timnya melewati sebuah jalan kecil di perbatasan Subang. Cahaya lampu jalan sangat minim, hanya ditemani kelap-kelip bintang di langit. Di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba melambat. Di tepi jalan yang sunyi, seorang anak kecil duduk sendiri, wajahnya tertunduk dengan tangan menggenggam sebuah plastik lusuh. Merasa ada yang tidak beres, Kang Dedi segera turun dari mobil dan menghampiri bocah itu. "Dek, kumaha, naha sorangan di dieu?" tanyanya lembut. "Dik, bagaimana? Kenapa sendirian di sini?" Bocah itu, yang tampaknya berusia sekitar 6 atau 7 tahun, hanya diam. Matanya sembab, wajahnya kotor,
dan pakaiannya lusuh. Ia tampak ketakutan, seolah tak percaya ada orang dewasa yang peduli padanya. Kang Dedi jongkok agar sejajar dengannya, lalu mencoba tersenyum agar bocah itu merasa nyaman. "Namanya siapa?" tanyanya lagi. Dengan suara lirih, bocah itu akhirnya menjawab, "Udin, Kang." Suaranya gemetar, seakan menahan tangis. "Udin nunggu emak, tapi emak gak balik-balik," lanjutnya dengan suara yang semakin kecil. Hati Kang Dedi mencelos. Seorang anak sekecil ini, sendirian di malam hari, menunggu ibunya yang entah di mana. Setelah berbicara perlahan, akhirnya Udin bercerita. Ia dan ibunya tinggal di sebuah gubuk kecil tak jauh dari jalan itu. Sang ibu, seorang buruh cuci, pergi sejak pagi untuk bekerja tetapi hingga malam belum juga pulang. Udin sudah lapar, tetapi ia hanya bisa menggenggam plastik yang berisi baju bekas, hadiah dari seorang tetangga untuk dipakai saat lebaran nanti. Itu satu-satunya kebahagiaan yang ia miliki malam itu. Mendengar cerita itu, mata Kang Dedi mulai berkaca-kaca. Tanpa berpikir panjang, Kang Dedi langsung mengajak Udin naik ke mobil untuk mencari ibunya. Setelah bertanya ke beberapa warga sekitar, akhirnya mereka menemukan sang ibu, Bu Siti, yang tengah berjalan kaki dengan wajah letih. Ketika melihat Udin di dalam mobil, ia langsung menangis dan berlari menghampirinya. "Ya Allah, Udin, maafin emak lama pulang, nak." Tangisnya pecah saat memeluk erat anaknya yang juga menangis dalam dekapan ibunya. Kang Dedi menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan amplop THR dan menyerahkannya kepada Bu Siti. "Ibu, ini rezeki untuk lebaran. Gunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan Udin," katanya. Wanita itu terperanjat, lalu berlutut sambil menggenggam amplop itu erat. "Terima kasih, Kang. Saya sudah pasrah, tapi Allah kirim Kang Dedi malam ini. Saya nggak tahu bagaimana harus membalasnya," isaknya penuh haru. Udin, yang kini berada dalam pelukan ibunya, menatap Kang Dedi dengan mata polosnya. "Kang, berarti besok Udin bisa makan enak?" tanyanya polos. Kang Dedi tersenyum, lalu mengusap kepala bocah itu. "Bukan cuma besok, Dik. Mulai sekarang, Udin gak boleh kelaparan lagi," ucapnya penuh ketulusan. Malam itu, di pinggir jalan kecil yang sunyi, air mata kesedihan berubah menjadi kebahagiaan. Kang Dedi kembali ke mobilnya, melanjutkan perjalanan dengan hati yang lega, sementara di belakangnya, seorang ibu dan anaknya akhirnya bisa tidur dengan tenang setelah sekian lama hidup dalam ketidakpastian. Hari mulai terang ketika Kang Dedi Mulyadi tiba di sebuah desa kecil di daerah Cianjur. Udara sejuk pagi itu terasa kontras dengan pemandangan rumah-rumah sederhana yang tampak lusuh dan usang. Beberapa warga yang mendengar kabar kedatangannya sudah berkumpul di jalan, menyambutnya dengan penuh antusias. Namun, ada satu rumah yang tampak sepi, tanpa tanda-tanda kehidupan, rumah milik Mang Ujang, seorang buruh tani tua yang telah lama sakit-sakitan. Mang Ujang tinggal sendirian sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Anak-anaknya, yang merantau ke kota, jarang pulang karena kesulitan ekonomi. Sehari-hari, ia hanya mengandalkan belas kasihan tetangga untuk makan. Tubuhnya semakin lemah, dan beberapa hari terakhir, ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit rumah yang reyot. Lebaran yang seharusnya menjadi hari penuh kebahagiaan, baginya hanya terasa seperti hari-hari biasa, sepi dan dingin. Ketika Kang Dedi mengetuk pintu rumahnya, seorang tetangga yang merawat Mang Ujang buru-buru membuka pintu. "Kang," Mang Ujang dari tadi pagi terus manggil-manggil nama anak-anaknya. "Tapi mereka belum bisa pulang," ucapnya lirih. Mendengar itu, hati Kang Dedi langsung terasa berat. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap dan pengap. Di atas dipan kayu tua, Mang Ujang terbaring lemah, matanya sayu, napasnya tersengal-sengal. "Mang, kumaha damang?" sapa Kang Dedi sambil duduk di sampingnya. "Mang, bagaimana kabarnya?" Mata Mang Ujang perlahan terbuka. Ia menatap Kang Dedi dengan tatapan redup, lalu tersenyum tipis. "Kang Dedi, hapunten, bumi abdi tetiasa nyayogikan suguhan," ucapnya dengan suara pelan. "Kang Dedi, maaf, rumah saya tidak bisa menyediakan suguhan." Kang Dedi menggenggam tangan kurus Mang Ujang dengan erat. "Tekedah mikiran eta, Mang. Abdi sumping bade silaturahmi, bade ngabantu," ucapnya dengan suara bergetar. "Tidak perlu memikirkan itu, Mang. Saya datang untuk bersilaturahmi, ingin membantu."
Ia lalu menyerahkan amplop THR dan sebuah paket makanan yang sudah disiapkan timnya. Namun, Mang Ujang tidak langsung menerimanya. Air mata perlahan mengalir di pipinya yang cekung. "Kang, abdi hoyong sakali ningali barudak. Abdi rindu. Kang, saya ingin sekali melihat anak-anak saya. Saya rindu." Mendengar itu, Kang Dedi terdiam sejenak, lalu dengan cepat menghubungi nomor anak-anak Mang Ujang yang ia dapat dari tetangganya. Suaranya tegas, nyaris seperti perintah, "Pulang sekarang. Ayah kalian sedang menunggu." Setelah beberapa saat, ia mendapat kabar bahwa mereka akan segera berangkat. Namun, waktu terasa begitu lambat. Napas Mang Ujang semakin berat, tangannya mulai melemah dalam genggaman Kang Dedi. Beberapa jam kemudian, anak-anak Mang Ujang akhirnya tiba. Begitu melihat ayah mereka langsung berlutut dan menangis. "Abah, hampura, kami telat. Ayah, maafkan kami terlambat." Mang Ujang tersenyum tipis, air mata menetes di sudut matanya. "Tenan naon, Abah, Bagja," bisiknya pelan. "Tidak apa-apa, ayah, bahagia." Dengan napas terakhirnya, ia melihat wajah anak-anaknya untuk terakhir kali sebelum akhirnya pergi dengan damai. Rumah yang tadinya sunyi kini dipenuhi isak tangis, bukan hanya dari keluarganya, tetapi juga dari warga yang ikut menyaksikan. Kang Dedi, dengan mata berkaca-kaca, hanya bisa mengusap wajahnya dan berbisik dalam hati, setidaknya, beliau pergi dalam kebahagiaan. Setelah kepergian Mang Ujang, suasana desa masih dipenuhi haru. Warga yang awalnya hanya mendengar kisah tentang kepedulian Kang Dedi kini menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Seorang pemimpin yang bukan hanya datang memberi bantuan, tetapi juga membawa kehangatan bagi mereka yang hampir kehilangan harapan. Namun, perjalanan Kang Dedi belum selesai. Masih banyak hati yang harus ia sentuh, masih banyak air mata yang perlu ia hapus. Di perjalanan pulang, mobil Kang Dedi melewati sebuah rumah yang tampak reot, nyaris roboh. Seorang ibu muda tampak sedang duduk di teras dengan wajah putus asa. Di pangkuannya, seorang bayi mumil tertidur lemah. Kang Dedi meminta sopirnya berhenti dan turun menghampiri. "Ibu, punten, kumaha kaayaanana?" tanyanya dengan nada khawatir. "Bu, maaf, bagaimana keadaannya?" Ibu muda itu, yang bernama Yati, mendongak dengan mata sembab. Ia baru saja ditinggalkan suaminya yang pergi tanpa kabar, meninggalkan dirinya dan bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, ia tak tahu harus berbuat apa. "Saya sudah kehabisan beras, Kang. Saya takut anak saya kelaparan," ucapnya, suaranya bergetar menahan tangis. Tanpa ragu, Kang Dedi segera menyerahkan sebuah amplop berisi uang dan beberapa kotak makanan yang masih ada di mobilnya. "Ibu, mulai sekarang jangan khawatir. Saya akan pastikan ibu dan anak ini tidak akan kelaparan lagi," katanya dengan penuh ketulusan. Ibu Yati menangis terisak, memeluk bayinya lebih erat. "Terima kasih, Kang. Saya tidak tahu harus berkata apa." Beberapa warga yang melihat kejadian itu ikut berkumpul, sebagian dari mereka juga meneteskan air mata. Seorang bapak tua mendekat dan berkata, "Kang, panjenengan teh leres-leres malaikat pikeun rakyat letik. Kang, Anda benar-benar seperti malaikat bagi rakyat kecil." Kang Dedi hanya tersenyum, lalu berkata, "Hente, Pak. Kuring sanes malaikat. Kuring mah ukur jalmi biasa anu hoyong nabantu sakumaha abdi tiasa." "Tidak, Pak, saya bukan malaikat. Saya hanya orang biasa yang ingin membantu sebisa saya." Sebelum pergi, Kang Dedi kembali berpesan kepada warga untuk saling membantu, karena di tengah kesulitan, kepedulian satu sama lain adalah kekuatan terbesar. Kalau kita bisa berbagi, berbagi saja. Karena kebahagiaan sejati itu bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan, ucapnya. Perjalanan Kang Dedi hari itu berakhir dengan banyak air mata dan senyuman. Namun, bagi dirinya, tugasnya belum selesai. Masih banyak rakyat kecil yang harus ia temui, masih banyak harapan yang harus ia bangkitkan. Dan dengan keyakinan itu, ia kembali melanjutkan perjalanannya, membawa cahaya bagi mereka yang hampir kehilangan harapan. Sebuah pengabdian tanpa batas, bukan untuk jabatan, bukan untuk nama, tetapi untuk kemanusiaan. Perjalanan Kang Dedi Mulyadi kali ini bukan hanya sekadar berbagi THR, tetapi juga berbagi harapan dan kebahagiaan bagi mereka yang hampir kehilangan semangat hidup. Dari seorang bapak tua yang akhirnya bisa melihat anak-anaknya sebelum berpulang,
seorang bocah kecil yang menanti ibunya dalam kelaparan, hingga ibu muda yang berjuang sendiri demi bayinya, semua menjadi bukti bahwa kepedulian itu nyata dan bisa mengubah hidup seseorang. Di tengah dunia yang semakin individualistis, kisah ini mengajarkan kita bahwa berbagi itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa tulus kita memberi. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu peduli dengan sesama, karena kebahagiaan sejati ada dalam memberi. Cerita ini merupakan karya fiktif yang terinspirasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Semua karakter, tempat, dan kejadian dalam cerita ini dibuat untuk tujuan hiburan dan inspirasi. Tidak ada maksud untuk mendiskreditkan atau meniru individu atau kejadian nyata. Semua hak cipta dan properti intelektual tetap menjadi milik pemiliknya masing-masing. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.